Publik sepak bola tanah air terkaget-kaget ketika muncul rumor yang menyangkut pelatih pecatan Vietnam, Philippe Troussier. Pelatih yang dijuluki si penyihir putih tersebut dirumorkan akan menjadi direktur teknis timnas. Tapi anehnya rumor tersebut Yo guys, tekan subscribe guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Al Cohlir. Oke guys, apa kabar semua? Semoga Anda semua sehat selalu guys. Amin amin. Oke, kali ini ada info-info timnas terupdate guys yang kami reaksi. Walau tak diinginkan, ini alasan Philippe Troussier layak jadi dirtek timnas. Weh, Philippe Troussier ini mantan pelatih Vietnam pecatan kemarin guys ya. Dan kini dirumorkan akan jadi direktur teknik timnas Indonesia. Yakin timnas pilih Troussier? Wah, benarkah guys video informasi tersebut? Yuk guys, langsung saja kita simak video informasinya seperti apa sampai selesai agar gak gagal paham. Langsung saja kita klik videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Publik sepak bola tanah air terkaget-kaget ketika muncul rumor yang menyangkut pelatih pecatan Vietnam, Philippe Troussier. Pelatih yang dijuluki si penyihir putih tersebut dirumorkan akan menjadi direktur teknis timnas. Tapi anehnya rumor tersebut tak sesuai dengan kisi-kisi yang dibeberkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun jika rumor itu benar adanya, apakah Troussier cocok jadi dirtek timnas yang baru? Ya guys, apakah cocok, sebelum membahasnya, baiknya football lovers subscribe dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan konten menarik dari Starting 11. Oke. Subscribe guys, subscribe. Posisi direktur teknik timnas Indonesia sempat menjadi perhatian khusus. Posisi yang sebelumnya dipegang Coach Indra Syafri, sekarang masih kosong. Posisi direktur teknik timnas memang beberapa kali sempat dipegang oleh orang asing. Sebut saja dulu ada Pieter Huistra dari Belanda maupun Lionel Carbonnier dari Prancis. Gitu. Nah, tahun ini rencananya PSSI akan kembali merekrut direktur teknis dari asing. Calonnya sudah diberi kisi-kisi oleh Erick Thohir. Ketum PSSI tersebut mengatakan calonnya mengerucut ada 4, yakni berasal dari Belanda, Inggris, Spanyol, dan Jerman. Bahkan nih ada rumor salah satu dari Oliver Bierhoff, Lothar Matthäus, hingga Oliver Kahn akan jadi direktur teknik timnas. Maret lalu kabarnya keempat calon tersebut telah diwawancarai di Qatar oleh PSSI. Harusnya sih nama kandidat tersebut sudah ada di kantong. Namun PSSI hingga saat ini belum juga mengumumkannya. Namun pasca laga Namun PSSI sampai saat ini belum juga mengumumkannya guys dari 4 calon tadi yang sudah disebutkan tadi guys ya. Playoff Olimpiade antara Guinea versus Indonesia, secara mengejutkan muncul rumor bahwa pelatih yang dipecat timnas Vietnam, Philippe Troussier, akan jadi calon direktur teknis timnas Garuda. Rumor tersebut pertama kali dihembuskan oleh media-media Vietnam seperti The Tau maupun Soha. Troussier terciduk menyaksikan laga timnas versus Guinea. Media-media Vietnam tadi pun meniupkan isu kalau Troussier segera menjadi direktur teknis timnas Indonesia. Isu tersebut kian kencang setelah foto Troussier bersama staf PSSI tersebar dan media-media di Indonesia ikut memberitakan isu ini. Namun Troussier tidak sesuai kisi-kisi dari Ketum PSSI karena Ketum PSSI sama sekali tak menyebutkan kalau ada calon dari Prancis. Salah satu anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, setelah ditanya soal rumor tersebut juga tak spesifik menyebut bahwa Troussier adalah salah satu calonnya. Namun karena tidak ada nama lain yang keluar, bisa jadi memang Troussier yang akan dijadikan dirtek. Persoalannya, apakah ex pelatih Marseille itu cocok? Ya guys, apakah ex pelatih Marseille ini cocok untuk dirtek timnas Indonesia guys? Philippe Troussier ini sang mantan pelatih Vietnam guys. Ternyata berpengalaman sebagai direktur teknik di beberapa klub. Ia pernah menduduki jabatan itu di klub Jepang, FC Ryukyu,
klub Cina Chongqing Dandai, dan terakhir di klub Akademi Vietnam PVF tahun 2018. Di PVF Academy, Trozier yang seorang dirtek ditugasi mencari bibit masa depan timnas Vietnam usia 9 sampai 17 tahun. PVF Academy sendiri adalah akademi bintang 3 dari AFC. Klub tersebut bahkan konon setara dengan akademi di Korea Selatan dan Qatar. Di situ Trozier tidak hanya mencari pemain tapi juga meningkatkan teknik calon para pemain timnas Vietnam. Ia bekerja sama dengan Park Hang-seo dan menghasilkan bibit mentereng. Bui Tindung dan Lee Ngoc Bao adalah 2 di antaranya. Namun hanya setahun Trozier jadi direktur teknik di klub PVF Academy. Setahun berselang ia diangkat jadi pelatih timnas Vietnam U19. Namun dengan pengalamannya tersebut, setidaknya ia punya track record untuk kembali jadi direktur teknik. Kalau berkaca dari pengalaman, Trozier hanya menduduki posisi direktur teknik di sebuah klub. Apakah ia akan berhasil menjadi direktur teknik di timnas? Pasalnya tugas direktur teknis di timnas lebih luas cakupannya daripada di klub. Menurut Indra Syafri, selama jadi direktur teknik ia tak sekedar mengurus timnas saja. Hal-hal lain seperti pengembangan bibit pemain muda juga penting untuk dilakukan. Selain itu, kerjasama dan sinergitas dengan klub-klub lokal maupun luar juga harus baik. Menjadi direktur teknik timnas, menurut Coach Indra Syafri, juga harus membantu mengarahkan pengembangan sepak bola nasional ke depan. Kata Coach Indra Syafri, untuk jadi direktur teknik timnas Indonesia itu harus bisa membantu untuk mencari bibit-bibit untuk timnas Indonesia ke depannya, guys ya. Dan masih banyak tugas lagi. Menariknya, Trozier dan STY ternyata memiliki kesamaan visi. Di timnas Indonesia, Sinteyong suka memakai pemain muda. Hal itu terbukti di Piala Asia 2023 lalu. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia menjadi paling muda, yakni 23,8 tahun. Ya emang guys ya. Nah, Trozier pun menerapkan hal serupa di timnas Vietnam. Skuad Vietnam besutannya juga rata-rata dihuni pemain muda. Usia rata-rata skuad Vietnam di Piala Asia 2023 lalu berada di angka 24,9. Selain kesamaan dalam memaksimalkan para pemain muda, hubungan Sinteyong dengan Trozier pun cukup dekat. Gesturnya di dalam lapangan saat kedua pelatih bertemu juga hangat. Mereka berdua saling respect. Coach Shin bahkan ikut sedih dan iba ketika Trozier dipecat Vietnam. Menurut Coach Shin, tak seharusnya pelatih sehebat Trozier dipecat begitu saja. Selain kedekatannya dengan Sinteyong, Trozier juga punya pengalaman di sepak bola Eropa. Pengalamannya melihat pemain bagus di liga-liga Eropa nantinya bisa memudahkan kerja Sinteyong untuk mencari pemain keturunan yang cocok untuk dinaturalisasi. Trozier juga bisa memantau perkembangan dan mengevaluasi pemain abroad. Selama ini, Sinteyong sendiri yang melakukan kerja tersebut. Nah, jika Trozier ditunjuk sebagai dirtek, maka ialah yang akan mengambil pekerjaan itu. STY bisa fokus dalam pembentukan tim dan urusan yang berkaitan dengan kepelatihan saja. Selain itu, Trozier juga punya pengalaman apik di sepak bola Asia. Di Jepang, Trozier bahkan mengantarkan timnas Jepang juara di Piala Asia tahun 2000. Pengalamannya melatih klub-klub Asia juga akan membantunya untuk mudah beradaptasi dengan sepak bola di benua kuning. Hal ini akan berbeda jika PSSI mengambil direktur teknik dari Eropa yang belum pernah punya pengalaman di sepak bola Asia. Pasti bakal memerlukan adaptasi yang cukup lama. Selain dekat dengan sepak bola Asia, ia juga punya ikatan emosional dengan timnas Indonesia. Terlihat aneh nggak sih? Orang yang selalu jadi musuh dan bahkan selalu kalah bisa sangat dekat dengan timnas Indonesia. Ya, sangat aneh. Namun dalam beberapa momen Trozier memang menjalin keakraban. Tidak hanya dengan STY tapi juga punggawa timnas Indonesia. Misal saat Indonesia membantai Vietnam 0-3. Pasca laga justru Trozier tampak bercanda dengan Pratama Arhan. Padahal pemain Vietnam yang lain belum bisa menerima kekalahan tersebut. Pasca dibantai timnas, Trozier pun ikut memuji timnas Indonesia. Dia menilai skuad Garuda kebanjiran pemain berkualitas.
Bahkan, menurut Rosier, timnas punya sekitar 20 pemain berkelas saat ini. Wah, 20 pemain Selain berkelas. kedekatan emosional tersebut, merekrut Rosier jadi direktur teknik timnas juga terbilang tak terlalu mahal. Mengontrak direktur teknik yang punya nama beken seperti Oliver Bierhoff, Lothar Matthaus maupun Oliver Kahn, pasti PSSI butuh menyiapkan pundi-pundi rupiah yang selangit. Seorang Frank Wormuth saja, pelatih asal Jerman yang pernah dikontrak PSSI, nilai gajinya sudah hampir mencapai 6 miliar rupiah. 6 miliar Sangat berbeda dengan bulan. gaji Philippe Rosier yang per bulannya hanya sekitar 950 juta rupiah ya, saat sekali. melatih timnas Vietnam. 950 Nilai juta tersebut per bulan, bahkan lebih kecil dari apa yang didapat Shin Tae-yong yang berkisar 1,1 miliar rupiah per bulan. Oke. Jadi, PSSI daripada mencari yang bergaji selangit sampai morotin penggemar timnas Indonesia dengan tiket yang mahal, Philippe Rosier aja nggak sih yang jadi dirtek? Iya sih. Nah, oke guys, begitulah video info-info timnas terupdate guys yang kami reaksi dengan judul "Walau tak diinginkan, ini alasan Philippe Rosier layak jadi direktur tim teknik timnas Indonesia guys." Wah, benarkah guys Philippe Rosier akan jadi direktur teknik timnas Indonesia? Kita tunggu info selanjutnya guys tentang ini ya. Oke guys, cukup sekian reaksi kami kali ini. Video yang sudah disebutkan tadi semoga bisa menambah wawasan Anda tentang timnas Indonesia guys ya. Oke, cukup sekian reaksi kami kali ini. Jika ada kesalahan kata-kata yang kami ucapkan, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.